Selamat pagi, siang, dan sore Ibu Dr. Handa Sri Rezeki Chandra, MKom. Nama saya Dimas Satrio Parikesit dengan NIM 45222100002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar algoritma dan struktur data dengan perintah sistem informasi pembayaran listrik. Materi yang digunakan adalah struktur, pointer, ADT, SDL linear single linked list, SDLQ, bubble sort ascending, dan sequential search. Pada codingan ini saya tidak memakai inputan. Oke, kita mulai ke codingannya. Pertama, saya memasukkan library terlebih dahulu. Di sini ada include iostream, include string, dan include conio.h. Selanjutnya ada using namespace std. Lalu saya mendeklarasikan struct pelanggan dengan isi integer id, string nama, dan double tagihan. Struct pelanggan ini untuk struktur data untuk data pelanggan. Lalu mendeklarasikan struct node dengan isi pelanggan data, lalu node pointer next. Struct node ini untuk node untuk ADT SDL linear single linked list. Lalu di sini saya menggunakan ADT linear single linked list di class list. Saya mendeklarasikan class list dengan nilai private dan public. Private class list dengan isi node pointer head. Lalu public class list dengan function list dengan isi head sama dengan null. Lalu mendeklarasikan fungsi tambah data dengan parameter pelanggan data. Node pointer new node sama dengan new node. New node access pointer data sama dengan data. New node access pointer next sama dengan null. Jika head adalah null, maka head sama dengan new node. Kalau tidak, node pointer temp sama dengan head. Selama temp access pointer next bukan sama dengan null, maka temp sama dengan temp access pointer next. Temp access pointer next sama dengan new node. Selanjutnya ada void cetak data. Mendeklarasikan cetak data. Jika head adalah null, maka mencetak daftar pelanggan kosong. Kalau tidak, node pointer temp sama dengan head. Di sini terdapat ID, nama, dan tagihan. Selama temp bukan sama dengan null, maka temp access pointer data access object ID, lalu menampilkan temp access pointer data access object nama, lalu menampilkan temp access pointer data access objek tagihan. Temp sama dengan temp access pointer next. Lalu di sini ada bubble sort. Saya mendeklarasikan void bubble sort ascending. Jika head adalah null atau head access pointer next adalah null, maka return. Ball swap. Node pointer temp. Selama swap, maka swap sama dengan false. Temp sama dengan head. Selama temp access pointer next bukan sama dengan null, jika temp access pointer data access objek tagihan lebih besar daripada temp access pointer next access pointer data access objek tagihan, maka swap temp access pointer data temp access pointer next access pointer data. Swap sama dengan true. Temp sama dengan temp access pointer next. Di sini ada sequential search. Fungsi node pointer sequential search dengan parameter ID. Node pointer temp sama dengan head. Selama temp bukan sama dengan null, maka jika temp access pointer data access object ID adalah ID, maka return ke temp.
selama temp sama dengan temp access pointer next, maka return ke null. Di sini mendeklarasikan fungsi bayar tagihan dengan parameter ID pelanggan. Not pointer pelanggan sama dengan sequential search parameter ID pelanggan. Jika pelanggan bukan sama dengan null, maka uang tagihan sama dengan pelanggan, akses pointer data, akses objek tagihan. Lalu uang diberikan sama dengan 600.000 karena saya tidak memakai inputan. Kembalian sama dengan uang diberikan dikurang uang tagihan. Pelanggan, akses pointer data, akses objek tagihan sama dengan 0. Lalu menampilkan pelanggan, akses objek data, akses pointer data, akses objek ID. Lalu menampilkan pelanggan, akses pointer data, akses objek nama, menampilkan uang tagihan, menampilkan uang diberikan, dan menampilkan kembalian. Kalau tidak, pelanggan dengan ID pelanggan tidak ditemukan. Di sini ada ADT SDLQ, mendeklarasikan kelas Q dengan nilai private dan public. Private class Q berisi not pointer front, not pointer rear. Public class Q dengan isi function Q dengan isi front sama dengan 0, rear sama dengan 0. Function bool kosong berisi return front adalah 0. Function NQ parameter pelanggan data, not pointer new node sama dengan new node. New node akses pointer data sama dengan data. New node akses pointer next sama dengan 0. Jika kosong, maka front sama dengan new node, rear sama dengan new node. Kalau tidak, rear akses pointer next sama dengan new node, rear sama dengan new node. Mendeklarasikan void DQ. Jika kosong, menampilkan antrian kosong. Kalau tidak, not pointer temp sama dengan front. Front sama dengan front access pointer next delete temp. Lalu void, mendeklarasikan void cetak antrian. Jika kosong, menampilkan antrian kosong. Kalau tidak, not pointer temp sama dengan front. Menampilkan ID, sini ada ID, nama, dan tagihan. Selama temp bukan sama dengan 0, maka menampilkan temp akses pointer data, akses objek ID, temp akses data, akses objek nama, temp akses pointer data, akses objek tagihan. Lanjutkannya di in main atau fungsi utama. Di sini membuat objek daftar pelanggan dari struktur list. Selanjutnya membuat objek antrian pembayaran dari struktur queue. Lalu menambahkan data pelanggan. Membuat objek pelanggan 1 dari struktur pelanggan dengan isi 1,535.000. Membuat objek pelanggan 2 dari struktur pelanggan dengan isi 2 Hamzah Sulkan 250.000. Membuat objek pelanggan 3 dari struktur pelanggan dengan isi 3 Michael Danu 600.000. Membuat objek pelanggan 4 dari struktur pelanggan dengan isi 4 Raja Walidain 700.000. Membuat objek pelanggan 5 dari struktur pelanggan dengan isi 5 Renovatullah 640.000. Membuat objek pelanggan 6 dari struktur pelanggan dengan isi 6 Daniel Daud 550.000. Membuat objek pelanggan 7 dari struktur pelanggan dengan isi 7 Malaika 350.000. Selanjutnya menambahkan data pelanggan ke dalam daftar pelanggan. Di sini daftar pelanggan, akses objek tambah data
dengan parameter pelanggan 1. Daftar pelanggan, akses objek tambah data, parameter pelanggan 2. Daftar pelanggan, akses objek tambah data, parameter pelanggan 3. Daftar pelanggan, akses objek tambah data, parameter pelanggan 4. Daftar pelanggan, akses objek tambah data, parameter pelanggan 5. Daftar pelanggan, akses objek tambah data, parameter pelanggan 6. Daftar pelanggan, akses objek tambah data, parameter pelanggan 7. Selanjutnya, menambahkan pelanggan ke antrian pembayaran. Dengan antrian pembayaran, akses objek NQ, parameter pelanggan 1. Antrian pembayaran dengan akses objek NQ, parameter pelanggan 2. Antrian pembayaran, akses objek NQ, parameter pelanggan 3. Antrian pembayaran, akses objek NQ, parameter pelanggan 4. Antrian pembayaran, akses objek NQ, parameter pelanggan 5. Antrian pembayaran, akses objek NQ, parameter pelanggan 6. Lalu antrian pembayaran, akses objek NQ, parameter pelanggan 7. Selanjutnya, menampilkan antrian pembayaran. Di sini memanggil fungsi antrian pembayaran akses objek cetak antrian yang terdapat di cetak antrian di sini. Cetak antrian di sini. Lalu mengurutkan daftar pelanggan berdasarkan tagihan secara ascending atau bubble sort ascending. Di sini adalah prosesnya. Lalu menampilkan daftar pelanggan setelah pengurutan. Di sini adalah memanggil fungsi daftar pelanggan akses objek cetak data. Di sini adalah penampil output dari proses yang di sini. Lalu mencari pelanggan berdasarkan ID dengan menggunakan Security Search. Mendeklarasikan ID cari sama dengan 1 dengan nilai integer karena saya tidak memakai inputan. 1 yang disebut adalah ID dari pelanggan tersebut 1, 2, 3, 7. Lalu menampilkan ID cari. Node pointer, hasil pencarian sama dengan daftar pelanggan, akses objek sequential search, parameter ID cari. Jika hasil pencarian bukan sama dengan 0, maka menampilkan ID cari ditemukan. Lalu menampilkan hasil pencarian, akses pointer data, akses objek nama. Lalu menampilkan hasil pencarian, akses pointer data, akses objek nama. Kalau tidak, menampilkan pelanggan dengan ID cari tidak ditemukan. Lalu pembayaran tagihan untuk pelanggan dengan ID 1. ID 1 tersebut dapat diubah pada parameter di sini. Daftar pelanggan, akses objek bayar tagihan, parameter 1. Parameter 1 ini dapat diubah sesuai dengan ID yang ingin cari. Lalu selesai, return 0. Lalu saya akan running codingan ini. Dapat dilihat bahwa di sini menampilkan antrian dari item pembelian akses objek cetak antrian. Lalu ada melakukan penggunaan berdasarkan jumlah tagihan yang ini. Di sini melakukan fungsi bubble sort ascending. Lalu daftar pelanggan setelah pengurutan ini disebut lihat dari sini. Lalu mencari ID pelanggan. Cari ID pelanggan, ya, dapat lihat transaksi pembayaran. Pada antrian tersebut, dapat lihat dari sini,
ini setelah pengurutan, ini berarti yang di setelah bubble squad ascending. Ya, kalau yang antrian dapat di void cetak antrian, yaitu di sini. Lalu laporan tugas besar saya. Berikut nomor soal dengan 14 dengan perintah membuat sistem informasi pembelian listrik tanpa inputan dengan menggunakan struktur pointer, ADT, SDL linear single linked list, SDLQ, bubble sort ascending dan sequential search. Lalu di PSDL code ya, sini ada kamus variable fungsi list dan list lainnya, lalu dan fungsi-fungsi lainnya, lalu ada deskripsi fungsi list, lalu dengan fungsi-fungsi lainnya. Terdapat juga yang fungsi utamanya ada di sini, deklarasi. Ini deskripsinya dari fungsi utama. Selanjutnya ada algoritma bahasa alami atau bahasa alami. Dapat 126 baris dari bahasa alami. Lalu ada source code yang 100% dari codingan yang saya pindahkan ke Word. Selanjutnya ada capture yang berisikan dari codingan saya, dari CPP saya, dan hasil running saya. Berikut. Ya, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.